Ini menurut sebagian ulama. Nah, kalaupun tidak mulai dari hari kedua, boleh dimulai hari apapun, cuma berturut-turut. Misalnya kita mulai dari hari 10, 11, 12 sampai tanggal 15, 6 hari. Nah kalau mau kita bisa boleh, cuma lebih utamanya begitu. Kalau di Tarim, di kota Tarim, dari tanggal 2 Ramadan, 2 Syawal, keadaannya persis seperti Ramadan. Toko-toko kalau pagi buka tutup, kalau mau sore mau jelang maghrib baru buka. Semua majelis, semua khutumat, semua acara tahlil dan lain-lain tidak dibagikan kopi atau air sedikit pun. Kenapa? Karena 90% penduduknya, baik orang atau ulamanya atau talabatul ilm atau awamnya atau tukang yang jual beli di pasar, semuanya puasa. Ini bisa dikatakan nisbah 10% yang tidak puasa. Di hari Syawal itu nisbah 10% tidak puasa. Ini hampir semua orang hatta kerja di toko-toko semuanya puasa. Oleh karena itu mereka hari kedua sampai hari ketujuh itu masih banyak suasana Ramadan. Khutumat, khatam Quran, hizib Quran. Cuma tidak ada tarawihnya aja bersatu bes. Semua tertibnya persis Ramadan. Kalau ahli sewun mereka puasanya dari mulai tanggal 13 Syawal, 14, 15. Kemudian tanggal 28, 29, 30. Ini digabungkan dengan ayamul bid dan ayam sud. Boleh kita pakai mana, bagaimana. Yang penting kita sesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Karena mungkin setiap daerah punya keadaan masing-masing. Apalagi kita di Balung ada namanya ibadah 2 hari. Hari pertama, hari kedua. Hari kedua kalau kita puasa kesian sahibul bait yang nyiapkan makanan. Makanan ada ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya kita tunda hari-hari berikutnya. Kalaupun hari ketiga ada Bondowoso atau hari keempat Pondok Jember dan lain-lain, itu kita tunda sampai selesainya tersebut. Ya. Ayo. Artinya dengan siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri secara bersambung, maka dia sama seperti seorang yang telah berpuasa selama setahun. Selama setahun penuh. Ini setahun penuh dikasih sama Allah pahala fardu. Ada beberapa amalan yang berhubungan dengan Idul Fitri. Yang pertama malam Idul Fitri, yaitu disunahkan orang menghidupkan malam Idul Fitri. Dengan apa? Dengan berbagai amal ketaatan. Yang paling utama adalah takbir. Yang paling utama adalah takbir. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah tasbih, di antara sholat witir 11 rakaat, di antaranya khatmul Quran 30 juz. Ada sebagian tempat di Hadramut itu kalau malam Idul Fitri mereka mengumpulkan orang di masjid dibagiin juz-juzan itu. Jadi satu malam Lailatul Id itu aja bisa khatam 10-15 khatmah dengan dibagiin juz-juzan sesuai jumlah ada di masjid. 15-20 khatmah dikhatamkan sebelum azan subuh. Mimbab apa? Dari segi mereka ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah mengatakan man ahya arba'al layali, barang siapa menghidupkan 4 malam, ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub, maka Allah akan menghidupkan hatinya waktu hati seluruh hamba mati. Apa 4 malam itu? Malam Lailatul Nisfu Sya'ban, malam 27 dari bulan Rajab, terus malam Lailatul Idul Fitri, malam Lailatul Idul Adha. Jadi sebagian ulama mengatakan awal lailan Ramadan. Itu barang siapa yang hidupkan 4 malam ini, makanya usahakan kalau kita punya hajat mau beli bajunya anak-anak dan lain-lain, usahakan majukan di siang hari, majukan di pagi hari. Jangan pas malam Idul Fitri yang tadi di pasar. Jangan pas malam Idul Fitri yang tadi di toko. Usahakan kalau bisa majukan. Ini bab taqdim wa ta'khir. Jadi kalaupun ada hajat apapun untuk kebutuhan hari Idul Fitri, majukan siangnya. Insya Allah dari mulai maghrib sampai adzan subuh itu semuanya aurat wa adhkar. Seukuran kemampuan ini. Ya. Dua dari yang terutama adalah berpuasa dengan cara terpisah-pisah dalam masa bulan Syawal. Ya. 3 menurut pendapat Imam Waqi' radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu berpuasa secara berturut-turut atau terpisah-pisah bersama. Nah, menggabung puasa Syawal dengan puasa Allah. Ini sering terjadi. Kadang puasanya perempuan dalam keadaan haid di bulan Ramadan, atau satu orang yang laki-laki sakit di bulan Ramadan 3 hari tidak puasa, kemudian dia akan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka boleh digabung antara puasa haid qadha dengan 6 hari di bulan Syawal. Supaya apa? Supaya dapat pahalanya dua-duanya. Ya, di sisi yang lain itu perempuan kekurangin kewajiban dia mengqadha. Ini gitu ya. Puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal boleh digabung dengan puasa qadha atau yang
bagi seseorang yang menggabung puasa sunnah Syawal dan puasa qada Ramadan ada sebagai berikut. Ada perbedaan, ada ulama yang mengatakan tidak sah puasa 6 hari di bulan Syawal digabung dengan qada itu tidak sah. Ada yang mengatakan tersebut ada. Cuma pendapat yang kuat sah. Pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i sah, dan ana sangat anjurkan meskipun kita secara zahirnya orang laki tidak ada halangan tuh sebulan penuh kita puasa secara zahir ini, tetap aja ana anjurkan untuk apa? Untuk niatkan qada waktu puasa 6 hari bulan Syawal. Kenapa? Karena kita tidak lepas dari pandangan ajnabiyah, perempuan ajnabiyah, atau kita bohong, atau kita riba, atau perihal-perihal yang lain. Sedangkan sebagian dari para sahabat mengatakan hal tersebut bisa membatalkan puasa itu sendiri. Memang menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i hanya membatalkan pahalanya tapi tidak batalkan puasanya. Jadi cuma ada sebagian ulama yang mengatakan batalkan puasanya dan wajib diqadha. Lah kalau kita pakai mazhab ini bisa dikatakan 30 hari kita wajib qadha. Jadi karena saking sulitnya apa untuk lepas dari nazar haram. Pandangan yang haram, pandangan Nabi, atau bohong, atau ghibah, tidak sengaja duduk sama teman, masuk sini, omongan masuk halal sudah. 16 sudah hari itu sudah wajib qadha. Ya Allah, bila afiat. Siapa yang bisa mengatakan selamat ini? Makanya katanya Habib Zain kalau seandainya bisa aja puasa seminggu dari omongan, tidak ngomong sama sekali seminggu, itu sudah termasuk orang saleh itu zaman sekarang. Betul ya? Satu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar jika terkala berpuasa qada Ramadan di bulan Syawal diniatkan untuk puasa sunnah Ramadan di bulan Syawal, maka hukumnya adalah sah dan dia juga mendapatkan dua pahala, yaitu pahala puasa Ramadan dan juga pahala puasa sunnah Syawal. Nah, dua menurut pendapat Imam Romli radhiyallahu puasa qada Ramadan di bulan Syawal hukumnya adalah sah dan dia mendapatkan pahala puasa qada dan juga secara otomatis mendapatkan pahala puasa sunnah Syawal meskipun tidak diniatkan untuk puasa sunnah Ramadan di bulan Syawal. nah. Pendapat Imam Ahmad radhiyallahu jika terkala berpuasa qada Ramadan di bulan Syawal diniatkan untuk puasa sunnah Ramadan di bulan berpuasa qada Ramadan di bulan Syawal diniatkan untuk berpuasa sunnah Ramadan di bulan Syawal, maka hukum puasanya adalah tidak sah dan dia juga tidak mendapatkan pahala puasa qada ataupun pahala. Pak Makhrama musyaddid, Pak Makhrama mengatakan kalau digabung tidak dapat ini, tidak dapat itu. Tidak dapat Ramadan, tidak dapat puasa Islam. Dia mendapat yang muktamad, dapat puasa Ramadan, dapat puasa Sittun Syawal. Ala kulli hal kita pakai pendapat yang muktamad. Kita pakai pendapatnya Pak Makhrama dan lain-lainnya ini. Nasallahu alaihi wa taufiq. Al-Fatihah. Harus ya Rahman bil ahad, fawaddi'hu bil